Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Fitrianingrum. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai cybercrime in Indonesia 2021. Tetapi saya lebih memfokuskan kasus pembobolan data e-commerce Tokopedia itu sendiri. Cybercrime ini hanya saya jadikan sebagai pengantar singkatnya saja. Tetapi emang lebih difokuskan ke kasus Tokopedia itu sendiri. Di slide kedua ini ada beragam model kejahatan cyber di Indonesia yang sudah dirangkum di liputan6.com. Yang pertama itu ada data forgery. Data forgery ini adalah pemalsuan surat dan dokumen penting. Saya ambil contoh kasusnya di mana ada beredarnya penjualan ijazah secara ilegal. Dan kita tuh nggak perlu susah payah untuk belajar 3 tahun, 4 tahun untuk mendapatkan ijazah secara kumlot, tapi kita hanya cukup membayarkan uang ke penjualnya itu sendiri dan mendapatkan selembaran ijazah. Setelah itu kita bisa melamar di perusahaan-perusahaan bonafit yang kita inginkan. Yang kedua itu ada cyber terrorism, di mana di sini adalah propaganda terorisme melalui internet. Saya ambil contoh kasus cyber terrorism ini adalah kasus ISIS. Kasus ISIS ini pernah menggaungkan teroris 2.0, situs web yang berisi materi terorisme, di mana dalam konteks muda-mudi barat yang memilih berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS dan berpindah agama. Mereka hampir tidak memiliki latar belakang yang cukup. Lebih sering mendapatkan pemahaman dari ajakan propaganda di internet daripada diperoleh melalui guru atau media pendidikan yang terukur dan panjang. Jadi, sebagian para jihadis muda dari barat sangat memanfaatkan media dan internet untuk memberikan informasi terorisme. Setelah itu ada device. Device ini adalah mengubah tampilan web untuk tujuan tertentu. Saya ambil contoh kasusnya itu yang terjadi ini adalah di mana hacker atau cracker ini memberikan link secara ilegal, secara acak, di mana nanti kita diajukan untuk menampilkan suatu web ini udah istilahnya itu udah disama persiskan dengan web aslinya. Jadi si hacker ini bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya data pengguna ini bisa dijual ke dark web dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar menurut saya. Yang ketiga itu ada cracking. Cracking di sini adalah merusak sistem keamanan komputer untuk mencuri, membajak, menyebarkan virus hingga melumpuhkan sasaran. Dan cracking ini kegiatan membobol suatu sistem komputer tanpa izin. Hukum yang diatur sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sangat jelas peraturannya bahwa hal tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Yang kelima ini ada skimming. Skimming ini adalah mencuri informasi melalui strip magnetik kartu kredit atau debit. Jadi si pelaku ini menempelkan wifi pocket router disertai kamera yang tidak dimodifikasi atau tidak terlihat kasat mata oleh kita, menyerupai penutup PIN pada mesin ATM untuk mencuri PIN nasabah. Di slide berikutnya itu ada kasus perentasan data pengguna e-commerce Indonesia yang sudah beredar di media. Itu ada Tokopedia yang terjadi pada bulan Maret 2020. Kasus ini emang benar-benar istilahnya itu hot news, trending topic gitulah. Kasus ini emang terjadinya pada bulan Maret 2020, tapi beredarnya media itu pada bulan Mei 2020. Kenapa? Karena setelah saya baca beritanya, setelah saya riset, setelah saya mendapatkan informasinya, ternyata Tokopedia ini ingin menyelesaikan suatu masalah itu sendiri agar tidak mengalami penurunan secara drastis
atas kerugiannya itu sendiri. Jadi mereka memang benar menyelesaikan suatu masalah. Setelah itu di bulan Mei lah baru menyatakan bahwa benar adanya bahwa Tokopedia ini terjadi perampasan data pengguna sekitar 91 juta data pengguna gitu. Di slide keempat ini kita membahas mengenai kronologis pembobolan akun Tokopedia secara jelasnya, secara gamblangnya. Tadi kan sebelumnya di slide ketiga itu kita membahas mengenai secara singkatnya ya, mengapa akun Tokopedia itu bisa diretas oleh seorang hacker. Jadi di sini kita bahas pembobolan akun Tokopedia terjadi pada bulan Maret 2020. Seorang hacker dengan user ID Waisodang menawarkan 15 juta pengguna akun Tokopedia kepada Right Forum atau forum komunitas hacker. Kemudian hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih di-hash atau masih disandingkan. Data yang ditawarkan itu ada user ID, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor telepon, dan password yang tersandingkan. Itu terjadi pada tanggal 20 Maret 2020. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Maret 2020, hacker berhasil mengumpulkan total basis data yang dimiliki dari Tokopedia mencapai 91 juta data pengguna dengan meraup keuntungan 5.000 US dollar Amerika atau sekitar 75 juta yang dijual di situs gelap dark web. Tetapi hacker gagal meretas data seperti password, akun pengguna, data keuangan berhasil terlindungi yang sudah disampaikan oleh publik bersama Menkominfo Johnny G. Plate. Di slide berikutnya yaitu slide 5, di sini ada picture, ada screenshotan mengenai data pengguna Tokopedia pertama kali dijumpai oleh peneliti keamanan cyber di Underbridge. Itu perusahaan Israel yang fokus memonitor kejahatan cyber dan kebocoran data di dunia. Di sini itu ada ya user ID, username, user email, user password, status, full name, jenis kelamin, tanggal lahir, lokasi, nomor telepon. Di sini sudah ada data-datanya, nama-nama yang diretas itu sudah diumumkan secara luas oleh Twitter gitu. Di slide ke-6 ini ada apakah Tokopedia ini masih tetap aman bagi pengguna untuk bertransaksi dan berbelanja online. Menurut VP of Corporate Communication Tokopedia Nuraini Razak memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi debit, kredit, dan OVO tetap terjaga keamanannya. Hal ini juga diperkuat oleh pakar analisis media sosial Drone Emprit dan Kernel Indonesia Ismail Fahmi mengatakan bahwa sistem IT Tokopedia sebenarnya sudah relatif aman karena Tokopedia itu sendiri telah menerapkan keamanan berlapis termasuk dengan OTP, One Type Password. Jadi ketika pengguna ini login akan dikirimkan kode OTP melalui SMS atau WhatsApp untuk mengkonfirmasi pengguna. Namun aspek yang terpenting ini adalah bukan passwordnya saja, tapi data diri pengguna sudah diretas dan bisa saja disalahgunakan untuk keperluan hacker. Ancaman yang perlu diwaspadai bagi pengguna itu sendiri bisa terjadinya modus penipuan seperti phishing, criminal profiling, skimming, dan lainnya. Di slide ke-6, kenapa hacker terfokus membobol akun e-commerce di Indonesia termasuk Tokopedia itu sendiri? Yang pertama, data e-commerce Tokopedia yang besar sehingga data yang dihasilkan bisa meraup keuntungan yang besar juga. Di sini ada menurut Ruby, pembobol mengincar e-commerce karena data yang dimiliki rawan. Mereka sudah amankan password dengan algoritma hashing khususnya. Tetapi kesalahannya itu mereka tidak mengamankan secara optimal data pribadi lainnya seperti ID pengguna, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Selain itu, pembobol menyasar e-commerce lantaran data yang dihasilkan cukup banyak
Dengan begitu, data yang berhasil diperoleh dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemobol itu sendiri. Yang motif ke ekonomi jelas, kalau ada perusahaan besar di e-commerce, ada banyak data juga, nilainya juga bernilai besar juga, kata Ruby. Yang kedua ini ada sistem pertahanan yang masih rentan sehingga hacker mudah sekali merentas basis data yang ada di Tokopedia. Jadi, sistem pertahanan e-commerce manapun dipastikan akan terjadi kebocoran. Pasalnya, sistem tersebut akan selalu diupdate dan diupgrade sehingga rentan sekali terjadi perentasan. Harusnya mereka selalu punya konsultan eksternal yang mereka ngetes security-nya seperti Bug Bounty. Bug Bounty ini adalah platform pertama di Indonesia yang mewadahi para perentas secara ilegal. Jadi developer ini dapat memasang program bug bounty atau sayembara pencarian buff di platform ini. Dengan adanya program ini, developer bisa mengetahui kelemahan sistem mereka sebelum masyarakat umum sehingga mereka bisa meminimalkan kebocoran data-data penting dalam sistem mereka. Kemudian di sini ada grafik di mana Indonesia itu sendiri dianggap sebagai negara paling beresiko mengalami serangan IT security. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan oleh Sophos Lab pada tahun 2013. Berdasarkan Threat Explorer Rate, yaitu pengukuran dari presentasi PC yang terkena serangan malware, baik itu berhasil maupun gagal, dalam periode 3 bulan. Indonesia itu sendiri memiliki persentase sebesar 23,54% beresiko mengalami serangan IT security, diikuti oleh Cina sebesar 21,26%, Thailand 20,78%, Filipina 19,81%, Malaysia 17,44%, India 15,88%, Meksiko 15,66%, UAE ini adalah unit Emirat Arab 13,67%, Taiwan 12,66%, dan yang terakhir adalah Hong Kong 11,47%. Angka di atas menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan IT security dan pemerintah harus bertindak langsung, khususnya presiden itu sendiri, karena memang belakangan ini sekitar 75% kegiatan kita sudah dilakukan secara internet. Apa-apa internet, melakukan perjual beli itu melalui internet, melakukan daring atau pembelajaran secara mengajar itu lewat daring. Segala sesuatunya melalui internet. Kita mendapatkan informasi juga melewati internet. Seperti itu. Kemudian di sini ada hukum yang ada di Indonesia mengenai kasus pembobolan e-commerce. Sanksi yang diberikan berdasarkan tonggak hukum yang ada di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Yang pertama, Pasal 14 Ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Yang kedua, pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Yang ketiga, pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud terdiri dari penghapusan atau right to erasure dan pengurangan dari daftar mesin pencarian atau right to delisting. Namun, sayangnya kasus ini sanksinya masih bersifat administratif saja atau surat peringatan. Mengumumkan kasus ini melalui media dan memblokir platform kalau melihat dari secara keseluruhan kasus ini masih belum bisa memberikan sanksi-sanksi berupa denda seperti yang sudah diterapkan di Eropa, di mana perusahaan ini diberikan denda karena kebocoran data oleh pemerintahan
yang nilainya cukup banyak sekali. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP yang dibutuhkan sekali dalam penyelenggara kasus ini, namun sangat mengecewakan bahwa pembahasannya masih tertunda karena pandemi COVID-19. Berikutnya di sini ada solusi akun pengguna tetap aman oleh hacker. Yang pertama itu gunakan security checkout, di mana Android itu sendiri terdapat fitur keamanan bawaan yang secara signifikan mengurangi frekuensi dan dampak masalah keamanan aplikasinya. Misalnya di handphone kalian itu ada namanya pembaruan perangkat lunak. Jadi ketika kita memperbaharui perangkat lunak itu otomatis tidak terjadi dampak masalah keamanan aplikasi tersebut. Jadi sistem ini dirancang agar secara khusus dapat membuat aplikasi dengan izin file dan sistem default serta menghindari opsi keamanan yang sulit dipilih. Yang kedua di sini ada perhatikan keamanan website, di mana kalian harus memperhatikan di bagian kiri sebelah kolom yang berfungsi untuk menulis situs apakah situs tersebut memiliki icon berupa gembok yang terbuka atau tertutup. Jika gembok itu terbuka, berarti itu menandakan bahwa situs ini tidak aman dan memiliki virus atau yang bisa mengancam laptop Anda. Yang kedua, jika laptop ini tertutup, gembok itu tertutup, maka website tersebut cukup aman untuk kalian akses mencari browsing. Yang ketiga itu ada selalu verifikasi 2 langkah, di mana nanti di handphone kalian akan dikirimkan SMS berupa kode verifikasi yang berupa angka atau huruf. Biasanya jika ingin melakukan verifikasi 2 langkah ini, kalian mengganti password dan pasti otomatis secara langsung dikirimkan kode verifikasi itu. Yang keempat, unduh aplikasi di Play Store resmi. Perhatikan ada logo tameng apakah sudah centang atau belum, karena ini akan memberikan informasi bahwa program tersebut aman atau sudah verifikasi sebelumnya. Biasanya kalau misalnya ingin mengunduh aplikasi di Play Store resmi, saya sarankan untuk mengunduh aplikasi yang benar-benar itu perusahaan-perusahaan resmi, atau memang contoh aplikasinya itu kayak InShoot itu kan kayak editor Instagram, itu sudah terverifikasi dan sudah istilahnya sudah perusahaan-perusahaan ternama, jadi aman untuk diakses. Yang kelima, gunakan password yang rumit dan ganti secara berkala, minimal 1 minggu sekali untuk mengganti password akun, atau paling tidak 1 bulan sekali, supaya keamanan dari akun Anda tetap terjaga. Sekian dari informasi yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.